Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Review. So Altcoins Review hari ini kita mau update seputar PP. PP itu sebenarnya di request dari Bro Mahdi Sakti 4165 ya. PP untuk long nih. Dia bertanya apakah PP untuk long bagus gitu kali ya. Kemudian ada koin CSAS, saya nggak pernah dengar. Atom dari Kak Cahya Pranata ya. Itu sebenarnya kita udah update kemarin. Dan ada special request dari salah satu video yang di Bitcoin. Saya ngeliat salah satu top komentarnya tuh datang dari my brother ya, Cardano. Mana nih Bang Jo? Nah ini dia Cardano, please ya, 15 likes loh guys, gila, berarti banyak yang support ya. Dan oleh karena itu mungkin di video ini kita bakal bahas dua koin sekaligus. Jadi saya akan buka dulu dari PP, kemudian nanti kita akan ngebahas tentang progres atau update perkembangan daripada si Cardano. Alright, so bear with me bro ya, kita bakal bahas untuk hari ini ya seputar koin tersebut. Nah untuk PP saya bakal pakai chart yang USDT futures ya. Wah kayaknya nggak bisa ya, datanya kurang teman-teman ya. Sorry, saya coba update dulu, saya ganti dengan PP USD. Wah semuanya harusnya adanya kontraknya by futures. Oke, ini weekly by the way, sorry ya, saya salah update ya di price action ya. Alright, my bad guys, my bad. So, PP ya, how's the progress of PP? Kalau kita ngelihat progres pergerakan PP, ya ini mungkin kalau saya review lagi ya, ini sebenarnya udah ada analisanya, karena memang waktu lalu kayak sempat saya bikin videonya ya, analisis seputar PP coin ini. Jadi memang ini sebenarnya kalau dari perspektif yang saya lihat, PP itu sempat dapat hype ya, kemudian di dump besar-besaran dan kita ngelihat di sini masuk ke dalam bear ya, strukturnya bearish gitu kan. Kalian bisa lihat di sini dia create lower low dan finally kita bisa ngelihat dia mulai terjadi yang namanya market structure shift di sini. Jadi ada valid reversal lalu mengalami kembali yang namanya proses inducement ya. Jadi saya percaya inducement itu diperlukan untuk mendapatkan liquidity dari sisi oposisi ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngelihat harganya naik ya, harganya harus turun dulu istilahnya buat dapat likuiditas gitu ya, supaya bigger players bisa akumulasi kembali. Setelah harga pullback, teman-teman lihat ya, ini reaction datang dari fair value gap dan juga order block atau demand yang terdapat pada kisaran tanggal 21 September. Semenjak itu kita ngelihat dia naik terus ya, dia create higher high, mampu break di sini, kemudian juga kita lihat di sini dia juga mampu break lagi gitu ya. Technically dia udah create higher high lah. Ya, dia udah create higher high. Secara struktur ini adalah swing low dan ini adalah swing high setelah terjadinya adanya inducement di sini. Jadi lagi-lagi proses pengambilan likuiditas ya itu diperlukan. Teman-teman bayangin kalau kalian dari sisi retail ya, kalian melihat ini kan adalah support level nih. Lalu pada saat harga bergerak di sini, pasti bayangan teman-teman apa sih? Wah ini PP kayaknya bakalan turun nih, bakalan drop nih, bakal koreksi jauh nih dan lain sebagainya. Mungkin ada yang marking di sini ya, dia ngelihat wah ini kayaknya demand nih bisa ketahan dan lain-lain gitu. Nyatanya kita nggak turun sejauh itu, turunnya hanya sebatas sampai di level yang sama and then fake out terjadi. Jadi technically itu kayak dikatakan dengan istilah liquidity sweep ya, terjadi liquidity sweep, kemudian PP kembali rebound. Dan kalau kalian mungkin mengacu pada trendline ini juga sebenarnya menurut saya nggak salah gitu ya, trendline ini valid dan sukses di breakout, which is buyersnya menarik ya, atau buyersnya tertarik gitu loh dengan jumlah yang lebih besar ya. Pertama ini struktur internal ada ya, kalau teman-teman lihat di time frame kecil kayak 4 jam ini kalian matanya udah harus membiasakan untuk melihat ini ya. Ini saya turunin deh biar kalian lihat ya di time frame 4 jam tuh ya, by proses yang tadi saya gambarin panahnya ini kurang rapi aja, tapi by proses sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa the first time pullback terjadi itu adalah setelah adanya inducement dari low point tersebut. Habis itu kita ngelihat nih secara struktur dia rutin ngebentuk yang namanya lower high dan lower low ya. Di sini lower high, dia create lower high again, dia create lower low, and then dia create lower high, but then there's no lower low, atau kita bisa katakan dengan istilahnya equal low ya, lebih kurangnya adalah low point yang sama ya, atau yang hampir sama atau equal low ya, sama lah ya teman-teman sekalian, atau relatif equal low. Wah banyak banget ya bahasanya teman-teman. Intinya adalah low point yang lebih kurang sama ya. Dan di sini kita udah lihat dia sukses breakout dari trendline. Di luar daripada trendline-nya, teman-teman bisa consider bahwa ini adalah high point terakhir itu sudah berhasil di breakout ya, nggak cuma satu
tapi 2 ya, dan 3 dan bahkan 4 ya. So technically 4 high level itu di take out sekaligus dalam single push ya pada PP. Jadi sebenarnya yang saya pengen teman-teman pahami adalah kalau kita lihat dari sini ya, ini single push ini teman-teman, ini berarti kita mengerti bahwa ini adalah buyers ya, atau bull, atau ya kalau kita bisa bilang sih buyers territory ya, atau buyers yang lagi mendominasi pergerakan market ya. Di sini ada fair value gap. I think that fair value gap already filled ya, udah ke recover, udah istilahnya udah masuk, udah nutup di situ. Dan kalau kita lihat selain FVG atau fair value gap itu di mana lagi, Vin? Mungkin area ini ya teman-teman ya. The last time sellers mencoba untuk menekan harganya sehingga terjadi yang namanya equal low atau double bottom itu, lalu harganya rebound dan rally signifikan banget. Kita tahu berarti di sini ada proses akumulasi nih, tepatnya pada satu bear candle tersebut ya. Kalau saya lingkari, kita lihat di sini ya, ini ada satu-satunya sellers yang menekan harga namun tidak mampu create lower low. Jadi dia fail untuk mempush harga bergerak lebih rendah, dan ada proses konsolidasi. Artinya ada pertarungan ya, battle antara buyers dan seller, tapi akhirnya buyers dominan banget nih ya, sekali masuk jumlahnya gede, makanya bikin harga tuh langsung rally sangat signifikan gitu teman-teman. Nah, jadi asumsinya, kesimpulannya adalah kalau buat perspektif di time frame daily ya, by the way saya nggak sampai ke weekly karena weekly tadi datanya terbatas banget. Daily itu kita bullish ya, hanya saja 4 hanya yang masih dalam keadaan bearish. Nah, mengapa saya katakan demikian nanti saya jelaskan lebih detail ya teman-teman sekalian. But for now, sejauh mata memandang untuk Bitcoin untuk PP time frame daily ini masih bullish sekali. Kalian bisa gunakan Fibonacci retracement from the bottom to the top ya. Kemudian kita munculkan golden ratio dan kalian bisa dapetin level 0,71 0,618. Yang menarik di 071-nya karena kelihatannya di sini confluence ya dengan previous resistance. Ya, jadi di sini sempat ada resistance atau high point, ya kan? Ketahan, lalu harga break dan ketahan, lalu dia naik dan turun, ketahan, dan lagi-lagi dia konsolidasi di atasnya gitu. Jadi sejauh ini level 0,001205 ya, atau kita bulatkan mungkin di berapa ini ya, mungkin kita ambilnya 00-nya aja deh teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah level yang penting lah buat PP. Kalau dia bisa mempertahankan level tersebut, ini intinya jadi higher low ya, higher high di sini bisa jadi higher low teman-teman. Oke? Dan itu baru potensi melihat dari confluence-nya saja, tidak ada kepastian. Dan kita butuh konfirmasi lebih jauh untuk memastikan hal tersebut menjadi valid ya. Ini saya akan cut ya, jadi di sini akan saya cut ya, saya akan pindahkan ke time frame hourly-nya. Jadi kita bisa analisis lebih detail ya di time frame hourly juga, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini sebenarnya adalah analisis yang saya sudah sharingkan juga melalui advance group ya. Jadi recently kita juga sebenarnya lagi pantau PP, tapi saya mencari setup itu tunggu dia breakout tadinya dari trendline. Jadi nggak ada breakout dari trendline, maka saya tidak akan entry. Sesederhana itu ya. Kita lihat by proses yang perlu diperhatikan apa saja. Tentu saja kalau misalkan kembali lagi ke saya punya karakteristik ya di dalam, mana dia, kok nggak keluar ya, mana dia tuh. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, again ya, daily itu kita bullish. Kita tahu di sini ada key level ya. Mungkin saya akan marking di sini biar teman-teman ada gambaran kisaran 1200 kali ya. Ya, kita bulatkan deh buat teman-teman nih supaya semua sejalan ya, analisisnya sama gitu ya, preferensinya sementara. Oke, saya bakal extend ke samping dan teman-teman bisa lihat. Ini kita bakal hendak testing ke key level tersebut. PP kalau bisa bertahan di sini, ya, apa yang sih yang bakal terjadi gitu? Mungkin PP sekarang dengan dia membentuk descending triangle ya, kalau kita lihat kan low point-nya equal ya, sama low point, tapi lama-lama dia lower high. High-nya tuh makin rendah gitu teman-teman. Dengan kondisi seperti ini berarti there's not enough demand, dan every time harga mencoba nanjak,
itu dites terus ya sama sellersnya dan di-push terus untuk harganya turun ke bawah lagi gitu loh. Bahkan untuk 4 jam terakhir kalau kita lihat sekitar jam 11 ini closingnya aja bearish engulfing guys. Makan bull candle yang ada pada pergerakan sebelumnya di jam jam 7 malam ya. Dari jam 3 sampai jam 7 malam itu sempat bullish, jam 7 sampai jam 11 itu dibalas candle bearish gitu. Saat ini dia konsolidasi. Intinya saya ngelihatnya ya dia di dalam triangle ini ya berbentuk pola. Bisa jadi dia breakdown ke bawah. Kalau misalkan memang bullnya tidak mau membuat harga PP lebih rendah, maka dia harus breakout nih dari trendline ini gitu ya. Itu pertama. Kemudian dari segi struktur ya, mungkin teman-teman harus notice nih, harus belajar untuk mengerti struktur lebih jauh ya, karena itu jauh lebih penting teman-teman daripada sekedar pola yang kita lihat di market gitu. Pertama, inducement ya. Saya katakan di sini inducement karena kita sempat ngelihat dia create higher high, lalu dia berhasil break low ini, maka dikatakan ini adalah proses penurunan yang valid ya. Kita bisa lihat ini sebagai pullback-nya yang valid gitu. Nah, setelah harga mengalami structure shift di sini, timbul pertanyaan dong, apakah ini adalah saatnya buyers untuk mendominasi gitu kan? Apakah di sini saatnya buyers untuk kembali men-take over pergerakan dan harganya bisa rebound lagi? Oh, ternyata belum ya. Kenapa? Karena di sini ada fair value gap. Alright, we have fair value gap. Testing cuma sampai fair value gap, break high ini cuma buat ngambil liquidity. Habis itu harganya turun lagi, ya kan? Semakin tertekan. Lalu kita lihat apakah dia sudah create low point yang baru. Jawabannya sudah, ya sudah ada breakdown di sini. Jadi per kondisi kita mengalami inducement ini proses harga pada si PP kecenderungan dengan struktur yang bearish. Ya di sini adalah high point, kemudian kita create low point, kemudian kita create high point yang baru, dan kita sekarang sudah mencetak low point yang baru. So technically secara struktur time frame 4 jam itu seperti ini teman-teman sekalian ya. Anda bisa lihat ini sekarang harga konsolidasi, kita belum tahu mau dibawa kemana gitu ya. Kalau secara pattern sih semestinya itu cenderungnya turun gitu. Tapi ya again, memang salah satu yang saya lihat valid adalah kondisi strukturnya juga masih bearish. Jadi belum kita bisa katakan bahwa ini oke nih kayaknya nih buat kita mulai setup long ya, terutama di futures market gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin rencananya gue pengen beli-beli iseng gitu kan untuk nge-keep sampai next bull run nih. Ya sebenarnya level ini udah bagus gitu dibandingkan dengan teman-teman beli di pucuk. FOMO gitu kan, ikut-ikutan dapat harga segini udah oke. Ya itu pertama. Kedua di sini tentu saja itu adalah demand krusial ya. Kalau dia breakdown gimana kok? Ya berarti Anda harus expect ada pullback lebih jauh. Mungkin akan nge-fill fair value gap yang ada di sini ya. Itu mungkin. Jadi jatuhnya di sini adalah one push to the top and then kita ngelihat dia pullback. Ya gambarannya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi patokan saya adalah PP, lihat struktur time frame 4 jam masih dalam keadaan bearish. Ya kita belum ngelihat dia perubahan struktur. Minimal 4 jam breakout dulu deh dari sini gitu. Baru nanti kita monitoring nih di time frame 1 jamnya gimana? Udah mulai struktur bullish lagi belum? Udah boleh mulai di follow up lagi belum? Ya kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas nih analisis dan penjelasan saya seputar PP Coin. Ya, berikutnya as I promised ya ke pro yang lain dan teman-teman yang lain juga udah follow up, saya mungkin akan selipkan analisis Cardano. Jadi untuk Cardano sendiri sebenarnya nggak ada kata lain selain bullish untuk saat ini teman-teman. Ini semuanya sejalan ya, dari yang weekly, kemudian dari yang daily, dari yang 4 hour gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya berbicara soal Cardano, saya sendiri udah banyak akumulasi semenjak harga di sini ya, di antara range discount 50% 0,2350. Jadi kalau kalian lihat secara zoom out nih garis besar, ini harga naik, pullback, and then konsolidasi ya. Itu tentu saja menimbulkan pertanyaan gitu loh. Kenapa dia konsolidasi di 0,5% Fibonacci gitu, atau 50% retracement dari bottom ke topnya. Ya tentu saja berarti ada indikasi bahwa market sedang terjadi yang namanya fase akumulasi di sana. Nah, jadi saya sendiri juga mungkin beberapa waktu lalu banyak update ya ke teman-teman sekalian seputar Cardano. Itu bukan cuma sekedar update. Some of them menjelaskan juga ya bagaimana saya melihat Cardano itu sebagai sebuah salah satu koin lah ya yang saya bilang mungkin bisa bertahan lah melewatin bear market gitu. Dan juga
pertimbangan saya apa saja ketika saya hendak melakukan akumulasi gitu ya. By the way, ini dari account personal teman-teman, jadi bukan nyontek atau nyomot gitu ya dari yang lain. Tapi ya ini semua adalah proses bagaimana saya akumulasi, dan informasi itu juga saya sertakan kok. Maksudnya by group advance ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada di group advance, kalian bisa scroll up tuh galeri di Cardano gitu ya. Ketika saya melakukan, saya bilang ini saya udah mulai cicil ya, saya mulai beli ya, itu ada saya inform di sana gitu. Untuk saat ini dari cost average dan porto yang saya sudah masukin di Cardano, maksudnya dari segi istilahnya alokasi ya, portofolio untuk saya masukin di Cardano itu menurut saya udah cukup oke gitu. Ya tinggal masalah menunggu panen aja, atau kalau memang dia kasih kita koreksi ya kita akan manfaatkan lagi kondisi tersebut untuk kita menambah barang gitu ya. Kita bisa beli lagi, kita bisa reakum lagi atau menambah porsi lagi gitu. Itu seandainya merasa kurang gitu. Tapi memang ya pokoknya kita punya keyakinan lah terhadap sebuah koin. Misalnya teman-teman lakukan research gitu kan, maka sebenarnya kan kita udah tahu nih kenapa kita mau beli koin ini. Kita udah punya keyakinan gitu. Yang paling penting adalah selalu atur dulu money managementnya di awal ya. Ingat teman-teman, jangan sampai pakai uang dapur ya. Jangan sampai teman-teman pakai, misalkan yang sudah berkeluarga gitu, pakai uang pendidikan anak nih untuk di all in di kripto gitu ya. Karena setahu saya ya, bukan setahu saya lah, at least bagi saya, kripto itu termasuk dalam high risk asset ya. Dari sekian banyak koin itu pasti ada 1, 2 atau bahkan lebih yang rug pull atau scam. Jadi kita kalau sembarangan taruh uang ya bisa resiko gitu. Jadi kalau misalkan mungkin teknik atau taktik yang saya pakai itu lebih kepada diversifikasi. Jadi saya ada beli di misalkan di Cardano, kemudian saya pegang Bitcoin of course, karena kita tahu pegangan kita Bitcoin itu yang paling major ya dari perspektif fundamentalnya. Kemudian banyak ngobrol juga sama yang lain-lain, bertukar pikiran. Oke, kita dapat gambaran nih ya bahwa ini berarti tergolong low risk, ini tergolong medium risk, ini tergolong high risk gitu. Jadi kita bisa split manajemen keuangan kita. Ketika kita mau invest di sana kita siapin berapa, ketika diinvest di sini kita alokasiin berapa gitu. Tergantung dari risk profile masing-masing juga. Oke? Jadi teman-teman sekalian, untuk Cardano perspektif saya lebih kurang seperti itu. Yang pasti ini ada trend line-nya juga udah patah ya, udah break, dan dia naiknya impuls banget tanpa ada pullback sama sekali sejauh ini ya. Kalau kita lihat acuannya pada time frame daily, kita udah nggak bisa ngeliat secara struktur guys. Kenapa? Karena harga naik, konsol naik lagi, dan sekarang pullback tipis banget ya, bahkan kayak cenderung ngebentuk falling wedge mungkin kalau di time frame kecilnya. Jadi kalau teman-teman gunakan time frame hourly ya, probably kayak 4 jam atau 1 jam gitu, ini sebenarnya sempat ngebentuk kayak ya, ini lihat aja ya teman-teman ya, ngebentuk semacam channel atau falling wedge gitu. Indian dia breakout, dia create higher high, lalu dia balik lagi turun, dia konsolidasi dan tampaknya membentuk semacam again ya ascending triangle nih ya. Dia bisa breakoutnya ke atas gitu. Kalau bisa ya udah kita bakal ngelihat dia nerusin penguatannya lagi, nggak tahu sampai ke berapa gitu. Kalau dilihat dari perspektif time frame weekly ya mungkin kita bisa ada patokan ya, minimal 0,7 bisa dikejar gitu. Tapi apakah dia berhenti di sana? Ya saya nggak tahu, kita nggak bisa predik masa depan guys. Yang kita bisa lakukan adalah coba identifikasi kira-kira di level mana nih dia bakal ketahan gitu, dan lain sebagainya. Baru nanti teman-teman atur strategi berdasarkan hal tersebut ya. Nah mungkin untuk sedikit kasih gambaran ya, ini buat patokan saya kapan kita tahu istilahnya Cardano bakal koreksi. Untuk saat ini struktur terakhir teman-teman yang dikatakan valid ya, which is technically ini adalah high point. Lalu di sini adalah low pointnya kita ya, karena di sini ada proses dia naik 1, 2 ya, kemudian dia ngajar 3. Di sini berarti adalah satu swing ke atas gitu ya. Kita bisa consider ini sebagai high point kita yang baru. Nah harga sekarang pullback nih. Apakah sudah terjadi pullback yang proper? Belum ya. Bahkan low point sebelumnya belum di take out. Dia cuma koreksi aja, balik sampai ke area demand, holding di area demand, which is ini diconsider sebagai again ya equal low. Saya bakal marking seperti ini biar ada gambaran. Ini equal low. Kemudian di sini pada prosesnya harga telah mengalami reversal kembali. Ya, kelihatan dari mana, Vin? Kelihatan dari time frame 1 jam. Ini udah lower low, ya kan? Ini adalah high point terakhir. Kemudian di sini high point yang paling majornya. Ini kita marking, teman-teman. Jadilah si market structure shift
Di sini sudah ada proses reversal yang terjadi proper pada time frame 1 jam. Lalu harga pullback ya retest sekitar Fibonacci 50 sampai 61% sampai 71% lah. Ya, golden ratio 6171 holding. Kalau kalian zoom in, kalian bisa lihat nih, ini ada potensi membentuk yang namanya inverted head and shoulders ya. Left shoulders, head, and then right shoulders. Breakout, and then nanjak lagi. Testing pullback sampai ke resistance, holding, naik lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat gitu. Jadi, yang tadi saya sudah jelaskan ya, dari perspektif weekly bullish, daily-nya bullish, 4 hour-nya juga sebetulnya masih bullish ya, karena dia nggak break dari low point ini. Ini satu swing loh buat 4 hour teman-teman. Jadi nggak ada indikasi bullish, bearish sama sekali. Dan si harga sekarang pada Cardano itu juga sama. Struktur 1 jamnya pun sudah bisa dikatakan valid bullish ya. Kita ngelihat ada reversal, pullback-nya proper, harga holding, dan sekarang either dia membentuk semacam ascending triangle, sudah break, atau ini cuma sekedar fake out ya. Itu yang mungkin kita perlu identifikasi ya, karena saya lihatnya time frame 4 jam tadi, dan di 4 jam sih belum breakout, jatuhnya kayak fake out aja tuh ya, yang tadi sempat ngepoke keluar. Mungkin validnya nanti kalau closing 4 jam di atas gitu ya, which is 1 jam lagi dari sekarang dia closingnya di atas, maka akan valid nih, confirm dia akan bersiap untuk rally lagi. Tapi kalau misalnya fail, dia turun dan bahkan breakdown lagi, ini berarti harus di-review kembali. Oke? So, sekian teman-teman analisis saya seputar Cardano dan juga PP Coin. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver di video ini bisa cukup clear. Dan sekaligus mau inform teman-teman, di previous video Bitcoin 500 likes sudah tercapai. Kita akan adakan live streaming mungkin antara di hari ini ya, Jumat, atau mungkin di hari Sabtu. Nanti saya akan info kembali, dan mungkin untuk live streamingnya kita akan adakan di jam yang lebih manusiawi ya. Kalau dulu kan kita mulai jam 1, jam 2 gitu ya. Nanti mungkin kita mulai dari jam 9 atau jam 10 gitu kali ya, biar agak lebih santai. Tapi teman-teman udah bisa sambil rebahan nonton gitu ya kan. Oke, so I think that's gonna be the update for PP and juga Cardano. Please give me your thumbs up ya kalau kalian suka dengan update ini, informasinya cukup jelas, dan kalian interested untuk tahu lebih jauh seputar koin ini. Make sure kalian komen aja di kolom komen. Alright, so God bless for everyone, and I'll see you guys again in the next update. Thank you for watching. Cheers. Bye bye guys.